Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, malam ini saya pengen ngajak kalian tafakur ya. Karena salah satu ciri ulul albab atau anak-anak muda yang cerdas itu adalah wayatafakkarun. Mereka suka bertafakur. Dan tafakur ini salah satu hobi saya juga. Karena seperti yang saya pernah sampaikan, itu sunnahnya para nabi. Semua nabi itu suka tafakur. Mungkin yang sangat fenomenal itu ya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sebetulnya yang kurang fenomenal tapi jauh lebih dahsyat lagi Nabi Idris sebetulnya. Karena Nabi Idris itu bisa dibilang bapak segala ilmu pengetahuan lah. Bapak pertanian beliau juga, bapak astronomi beliau juga, bapak matematika beliau juga, bapak menjahit beliau juga gitu. Karena yang pertama mengajarkan menjahit pakaian itu dengan desain-desain yang ahsan ya, yang indah gitu dan layak untuk dipakai untuk beribadah kepada Allah itu Nabiullah Idris. Jadi saking ahlinya Nabi Idris dengan ilmu astronomi salah satunya, meninggalnya juga enggak di bumi gitu, meninggalnya di langit gitu. Ini kan berarti sah sekali ya jadi bapak astronomi kan, orang meninggalnya juga di langit. Astronominya orang sekarang mah meninggalnya tetap di bumi, tapi beliau warafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat dia ke tempat yang tinggi atau langit. Dan beliau orang yang setiap hari melihat langit, melihat bumi dan selalu muncul teori-teori yang berdasarkan apa yang beliau lihat itu. Jadi kalau ayah beliau Adam diajarkan ilmu-ilmu oleh Allah tentang bumi, tentang spesies yang kita pernah bahas, wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama spesies, nama-nama segala yang hidup di muka bumi ini, kullaha, yang jumlahnya berapa waktu itu? Ada triliunan spesies yang hidup di muka bumi, cuman 0,001% yang baru bisa dijabarkan oleh para ilmuwan, tapi Nabi Adam 100%. Ini ayahnya aja secerdas itu gitu. Memahami spesies, memahami tentang kehidupan di bumi, baik yang di laut maupun di darat 100%. Dan tahu bukan hanya namanya, tapi juga tahu peran-peran ekologisnya secara sangat detail. Yang besar dan yang kecil. Anaknya Idris tahu bumi dan langit. Dan membuat rumus-rumus. Kalau Nabi Adam mungkin membangun peradaban, Nabi Idris membuat fondasi-fondasi peradaban yang bisa legacy yang bisa diwariskan. Sehingga generasi berikutnya nanti mereka tinggal ngambil rumus itu untuk mereka belajar lebih lanjut. Itu Nabiullah Idris alaihissalam. Dan itu berawal dari hobi tafakur. Tafakur langit, tafakur bumi, dan itulah kenapa disebut ulul albab. Memang cerdas gitu. Jadi ulul albab itu memang kayak mereka gitu, yang tafakurnya tuh dalam. Bukan hanya menikmati lalu foto, posting, kurang ulul albab lah, itu ulul TikTok. Ulul sosmed. Karena dia lebih fokusnya ke bagaimana mendapatkan views dan like. Sedangkan ulul albab orang yang yatafakkarun, dan outputnya tuh bagus, outputnya tuh jelas. Outputnya itu adalah kesadaran yang tinggi berlandaskan tauhid. Apa kesadarannya? Gak ada yang sia-sia. Tauhidnya Rabbana. Jadi kesadaran yang tinggi tentang langit dan bumi ini gak ada yang sia-sia. Semuanya tuh ada sesuatu yang penting gitu. Apakah pesannya, apakah perannya, apakah banyaklah. Jadi gak mungkin sia-sia. Sekecil ba'udah, sekecil nyamuk pun gak sia-sia. Cuman kita karena kurang tafakur, males mikir, kurang ilmu, akhirnya ya ngerasa ngapain sih menciptakan nyamuk, ngapain sih ada semut, ngapain sih ada ini, ngapain sih ada itu.
Kan kita sering banget menyimpulkan hal dalam hidup kita berlandaskan kebodohan kita kan. Mengatakan salah lah, mengatakan sesat lah, mengatakan inilah, mengatakan itu. Karena menurut saya sih bukan kayak gitu sih kesimpulannya. Itu kan kesimpulan karena kebodohan kita. Kita kurang neliti aja, kurang ngeriset aja. Karena kita nggak ngeriset akhirnya menyimpulkan dengan sebuah standar standar idealisme yang sebetulnya nggak make sense gitu. Nah ini kita bilang sesat, kita bilang salah, kita bilang mitos. Jangan-jangan kita aja nggak ngerti. Sehingga kita menyimpulkannya dengan pragmatisme pemikiran tadi. Sedangkan ulul albab, orang yang dia punya kesadaran, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanak. Subhanak itu artinya apa sih? Engkau nggak salah ya Allah. Engkau nggak salah menciptakan ini, engkau nggak salah memberikan ini, engkau nggak salah mengkondisikan ini, ada musim, ada apa segala macam. Engkau nggak salah ya Allah. Lagian nggak ada yang batila, nggak ada yang kacau, sia-sia, negatif tuh nggak ada gitu. Kalau dilihat tafakur dengan deep, dengan sungguh-sungguh, kesimpulannya nanti Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Kok ada kesimpulan faqina adzabannar dari tafakur? Ya berarti kan orang yang kurang tafakur, nggak memahami alam itu kan berarti dia banyak berbuat dosa. Yang sadar kalau itu dosa siapa? Yang udah kenal alam. Yang sadar buang sampah itu dosa siapa? Yang tahu dampak ekologis dari sampah gitu kan. Kita yang ngaji di pondok pesantren juga kadang-kadang kalau nggak diajarin tentang wawasan ekologi dalam konteks sampah aja, nggak ngerasa bahwa buang sampah itu dosa gitu. Kita anggap buang sampah itu ya bersih-bersih. Kita anggap buang sampah itu ya udahlah buang sampah aja. Bersih di kita tapi kotor di tempat lain gitu. Yang penting kita di tas kita nggak ada sampah, buang aja sembarangan. Yang penting di kamar kita nggak ada sampah, buang aja sembarangan. Yang penting di kantong kita nggak ada sampah, buang aja sembarangan. Kenapa kita nggak sadar kalau itu dosa? Karena kita emang nggak tafakur kan, nggak mikir gitu. Sampah itu nanti bakal jadi apa dan apa dampak negatifnya terhadap alam dan terhadap kehidupan. Sehingga kita nggak mengatakan faqina adzabannar. Peliharalah kami atau jagalah kami dari api neraka. Karena api neraka itu adalah sebuah gambaran tentang dampak dari dosa. Sedangkan orang yang tafakur, ujung-ujungnya dia sadar kita banyak dosa sih selama ini. Terutama bukan hanya sama manusia, bukan hanya sama Allah. Kita tuh memang banyak dosa juga sama bumi gitu. Kita banyak dosa sama air. Kita banyak dosa sama tanah. Kita banyak dosa sama pohon. Banyak dosa emang kita. Cuman selama ini karena kurang tafakur kita pikir itu semuanya benda mati. Sehingga diapa-apain juga nggak akan jadi dosa gitu. Kita eksploitasi aja semau-maunya kita. Padahal semuanya juga makhluk Allah kan. Dalam Al-Quran pun mereka nggak disebut sebagai benda mati. Mereka disebut bertasbih. Makanya saya pernah bedah di Sarung Time apa di Tarbiyah ya. Ada satu buku tentang rahasia bahasa orang Indian di Amerika tentang bagaimana cara mereka memilih diksi tentang alam. Ternyata dalam bahasa mereka pohon ataupun alam itu nggak disebut sebagai it, disebutnya sebagai he. Cuman saya lupa istilah bahasa Indiannya. Jadi secara grammar Inggrisnya bukan it tapi he atau she. Kenapa nggak pakai it? Karena mereka nggak menganggap itu benda mati. Mereka menganggap itu benda makhluk hidup gitu. Sehingga mereka menganggapnya itu she. She itu bisa grandmother, bisa sister, bisa ibu, mother. Jadi mereka menganggap pohon itu adalah nenek saya. Batu itu adalah nenek moyang saya atau kakek saya karena dia punya sejarah kan. Dan dia tuh hidup, ada peran ekologisnya. Sehingga kalau kita mengambil sesuatu dari mereka, kita harus memberi juga sesuatu secara timbal balik. Kita harus memperlakukan mereka dengan respect. Kita nggak boleh eksploitasi mereka. Itu ada di dalam rahasia bahasanya suku Indian di Amerika. Dan ditulis dalam sebuah buku panjang tentang bahasa ekologi yang dipakai oleh nenek moyang orang-orang terdahulu. Lalu ketika kita bawa dalam konsep Islam, Al-Quran pun ngomongnya gitu. Nggak dibilang bahwa itu benda mati. Dibilangnya itu hidup gitu. Sehingga ada bahasa-bahasa
Bahkan mereka tuh ya, orang Indian itu kalau ngomongin tentang alam itu pakainya tuh verb gitu, jarang pakai noun. Mereka pakainya kata kerja, nggak pakai kata benda atau kata sifat oke lah. Kata benda enggak, kata kerja pakainya. Dan dalam Al-Quran pun pakai kata kerja. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Berarti kan Al-Quran itu menjelaskan gitu, yang kemudian tanpa ada benang merah entah gimana caranya dipakai sama orang yang bahkan nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti agama. Tapi mereka tafakur. Kita yang baca Quran nggak tafakur. Akhirnya ada missing link gitu antara kita dengan alam. Kita menganggapnya sebagai benda aja. Apa rasanya kalian ketemu orang dengan ketemu pohon? Kalau beda ya berarti kalian masih menganggap pohon itu benda gitu. Tapi kalau kalian ketemu pohon rasanya kayak ketemu orang, udah benar tuh. Dan itu nggak akan muncul rasanya sampai kalian tafakur yang dalam. Muncullah sebuah kesadaran yang kuat yang dikenal dengan istilah ulul albab. Jadi orang baru disebut ulul albab itu bukan yang banyak wawasan, yang punya kesadaran yang kuat. Dan kesadaran yang kuat dalam versi Islam itu adalah kesadaran ekologi yang berbasis tauhid. Istilah ulul albab itu adalah kesadaran ekologi yang berbasis tauhid, berbasis akidah, berbasis iman, termasuk kepada surga neraka. Kalau hanya kesadaran ekologis berbasis sains, itu belum jadi ulul albab dalam Al-Quran. Karena banyak kan orang yang sadar akan ekologis berbasis sains, ada yang berbasis tradisi dan budaya gitu. Seperti di kita mungkin kenapa nggak boleh ngerusak? Karena secara budaya ada warisan nenek moyang dan seterusnya. Sedangkan ulul albab itu dalam banget. Kesadaran ekologis berbasis tauhid. Kata-katanya apa? Rabbana. 1. Ma khalaqta hadza batila. 2. Subhanaka. 3. Faqina adzabannar. 4. Ada 4 pesan di dalam satu kalimat itu. Dan itu adalah ekologis tauhid. Karena kenapa saya bilang ekologis? Karena ayat sebelumnya tuh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Ada sign, ada sign itu apa ya? Ada petunjuk gitu, ada guidance, ada ayat lah. Ayat itu sebagai bukti atau petunjuk. La ayatin. Benar-benar kata Allah, benar-benar ada gitu. Jadi dipakein kalimat penegasan gitu, benar-benar ada, la ayatin, bukan ayatun tapi la ayatin. Untuk siapa? Tapi bukan untuk linnasi ajma'in, li ulil albab. Man haula'i annas, siapa orang-orang yang kayak gini nih? Orang yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kok bisa mereka jadi kayak gitu? Yazkurunallah wa yatafakkarun. Yang diingat tuh Allah, yang ditafakuri itu ciptaannya. Yadhkurunallaha qiyaman qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Inilah yang menurut saya, nggak tahu ada nggak kitab tafsir yang menjelaskan makna ulul albab itu adalah kesadaran ekologis berbasis tauhid. Ya kalau memang dibolehin nanti kita bikin lagi satu tafsir versi ekologi. Karena saya di Al-Azhar ngambil jurusan tafsir walaupun nggak sampai doktor. Tapi bekal-bekal bagaimana memahami Al-Quran itu memang diajarin gitu. Jadi ulul albab itu orang yang punya kesadaran ekologi berbasis tauhid karena dia punya satu hobi, sebutlah hobi yang biar ringan lah ya buat anak muda. Dia punya hobi salah satunya adalah tafakur. Nah hari ini kita pengen tafakur lebih dalam lagi nih. Jadi saya nggak bahas sainsnya sesuatu ya, tapi saya bahas refleksinya lah, tafakurnya. Kita akan bahas tentang akar dengan judul Growing in the Dark. Karena dulu anak saya senang banget dengan mainan-mainan yang glowing in the dark ya. Jadi pas Ustaz Raihan tanya, kita kasih judul apa Ustaz? Apa ya? Saya ngerasa bahwa akar itu kan tumbuhnya, ini salah satu jenis akar yang paling banyak ya. Karena kan akar macam-macam kan. Salah satu jenis akar itu, dia tumbuhnya kan di dalam kegelapan. Dan memang ayat tentang akar itu ada dalam Al-Quran. Sehingga saya pikir kita perlu belajar sih dari cara akar itu tumbuh dan kenapa dia memilih salah satunya dan yang paling banyak gitu. Kenapa memilihnya di tempat yang gelap gitu. Sehingga dia tumbuh dalam kegelapan, growing in the dark. Sebelumnya coba kita baca dulu ya satu paragraf kecil dari Al-Quran. Kalian boleh buka mushaf digital kalian
Insya Allah nih kita sampai jam 9 ya. Jadi saya minta kalian bersabar. Nggak akan lewat dari jam 9 insya Allah. Paling lewat 5 menit lah. Al-Quran surat Ibrahim. Ini pernah kita baca juga sebelumnya. Surat 14 ayat 24. Surat Ibrahim ayat 24. Saya bacain dari ayat 24 sampai ayat 27 ya. Kalian dengerin aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم. Allah nyindir kita. Pembukaannya tuh kalimat sindiran. Jadi harusnya kita terpancing gitu. Allah nyolek kita lah gitu. Lihat tuh gitu seolah-olah. Jadi bahasanya tuh bahasa akrab gitu. Kan kita nggak akan mungkin ngomong kayak gitu sama orang yang baru kenal kan. Tiba-tiba baru kenal, lihat tuh. Kan nggak gitu kan. Pak, punten itu gitu kan ya kalau baru kenal. Tapi kalau misalnya langsung tahu nggak gitu. Nah, tahu nggak itu kan bahasa akrab. Atau bahasa dengan orang yang sudah chemistry gitu. Sehingga Allah bilang, alam taro, kamu lihat gak gitu. Kalau bahasa santainya nih, kalau bahasa formalnya, tidakkah kamu melihat? Saya mencoba menerjemahkannya biar lebih ada rasa ya, biar lebih emosional. Mungkin salah satu tafsir yang kalau kalian baca, dia kuat dirasa itu adalah Fi Dhilal Quran, yang ditulis oleh Said Qutb. Walaupun sebagian ulama bilang itu bukan kitab tafsir, kitab renungan Al-Quran, tapi saya suka karena dia tuh agak menghayati dari sisi rasa. Alam taro kata Allah, kamu lihat nggak gitu? Coba deh kamu perhatiin, coba lihat itu gitu kata Allah. Kaifa daraballah, kaif. Bukan cuma disuruh lihat bendanya, tapi disuruh perhatiin gimana dia ada gitu. Kalau misalnya itu tentang benda. Jadi Allah lagi ngajarin kita itu untuk mikirin hal-hal yang sifatnya lebih teknis, lebih detail tentang proses gitu. Jangan cuma ngelihat objek jadinya. Karena kalau cuma ngelihat sesuatu yang udah jadi itu berarti kita punya kemalasan berpikir. Orang Islam itu nggak boleh malas berpikir. Walaupun nggak semua kita thinking extrovert, introvert ya, tapi nggak boleh malas berpikir gitu. Kebetulan karena saya thinking extrovert, jadi ya berpikir itu buat saya adalah healing. Alam tara kaifa daraballah, kamu perhatiin gak sih selama ini gimana cara Allah membuat sebuah analogi gitu. Mathal itu sama dengan mithal, cuman bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Karena kita susah bilang sa jadi sa, misal. Harusnya kan misalkan, harusnya gitu ya, bukan misalkan kan. Mithal, cuman takutnya keselak lah, terlalu ribet. Mathalan, perumpamaan, analogi. Jadi Allah tuh ngajak kita berpikir, kan analogi itu kan bahan berpikir kan. Dan dalam Al-Quran itu dia ada 5 metode cara menyampaikan sebuah berita. Salah satunya selain kisah ada yang namanya mathal atau analogi. Kalimatan thayyibah, ucapan yang baik itu, atau sebagian besar ulama mengatakan ini kalimat tauhid, la ilaha illallah, atau kalimat iman, itu tuh kayak syajaratin thayyibah. Nah ini nih unik nih.
Allah sendiri pengen kita tuh memahami tentang akidah dengan ekologi. Bukan memahami akidah dengan teori mantik filsafat, walaupun itu juga bagus, dengan teori ilmu akidah itu sendiri, walaupun itu sangat fundamental ya, karena itu adalah core-nya ilmu gitu. Tapi supaya membuat kita lebih berasa, jadi variannya banyak lah secara metodologi ya. Allah ngajak kita kali ini merenungkan tentang akidah tapi dengan analogi tentang alam, analogi ekologi. Allah bisa aja mengatakan mathalan kalimatan thayyibah, misalnya selain alam apa ya? Apa ya selain alam? Rajulin karajulin thayyib misalnya, seperti seorang laki-laki yang baik, atau rajulin mujawwad, laki-laki yang rajulin jawad, laki-laki yang dermawan, rajulin karim, laki-laki yang suka berbagi misalnya. Enggak. Allah ngasih analoginya tuh syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu artinya ya pohon yang secara peran ekologisnya itu besar gitu. Tinggal nanti kalau di Arab mungkin paling banyak dan paling sesuai dengan budaya mereka kurma. Kalau di kita mungkin ya bisa pohon kelapa, bisa pohon beringin. Ini kan simbol-simbol pohon yang ada di Indonesia ya. Kelapa untuk di kawasan pantai, beringin di kawasan hutan misalnya. Pohon-pohon yang lain, terembesi dan seterusnya. Pohon-pohon yang thayyibah yang punya peran ekologisnya tuh banyak. Thayyibah itu kan bermanfaat gitu. Kayak makanan halalan thayyibah. Thayyibah itu artinya ketika kita makan jadi kebaikan bagi kita gitu. Enggak cuman kenyang dan sensasi rasanya doang, tapi jadi sehat lah gitu buat kita. Nah, berarti syajaratin thayyibah itu bukan cuman bentuknya menarik, tapi dia punya manfaat yang sangat banyak. Nah, itu yang tadi saya bilang peran ekologis. Di sini aja tuh udah jelas sekali. Gimana Allah nyuruh kita tuh mikir gitu. Mikir dengan kaif. Gimana ya? Kan kaif itu artinya gimana gitu. Gimana ya kok ini? Gimana ya? Bukan apa, tapi gimana gitu. Ini kan mikir banget kalau gimana. Kalau apa kan udah, oh itu. Apa itu? Pohon. Udah selesai. Gimana ya pohon itu ada ya? Gimana ya dia tumbuh ya? Gimana dia berperan secara ekologis ya? Gimana gitu kan? Secara teknis. Ya Allah nyuruh kita, enggak, kamu lihat enggak gitu. Coba deh kamu perhatiin gitu. Syajaratin thayyibah. Kenapa Allah nyuruh kita belajar dari pohon? Menurut renungan saya, alam itu lebih jujur daripada kita. Alam itu lebih jujur. Kalian pernah ngelihat pohon bohong enggak? Enggak ada kan pohon bohong gitu kan? Pohon dusta, pohon munafik. Munafik loh kelapa. Enggak kan? Pohon itu enggak munafik, dia apa adanya gitu. Dia jujur, dia sabar, dia enggak yang beda sama manusia. Kita kalau belajar sama manusia, maaf ya, banyak pembohongnya. Depannya kayak indah banget, baik banget, perhatian banget, ternyata di belakang manipulatif. Apalagi sekarang kita di zaman namanya zaman fitnah. Zaman fitnah ini artinya banyak orang-orang yang susah dipercaya. Yang kita kenal dengan love bombing lah, NPD lah, manipulasi lah, playing victim lah gitu kan. Kita kan playing victim banget. Kita yang ngerusak ekosistem satu pohon, terus kita bilang pohon ini ngerusak pagar. Coba siapa yang playing victim? Kita kan, padahal pohon itu lebih duluan ada daripada kita loh. Kita datang bikin rumah, bikin pagar, terus pas pohonnya membesar, dan membesarnya pun untuk manfaat kita dan semuanya yang ada sekitarnya, sehingga dia harus mencari jalan di bawah tanah, akar-akarnya tumbuh, terus pagar kita jadi retak, kita bilang ini pohon ngerusak pagar saya, kan playing victim namanya. Padahal kamu yang bikin pagar di situ, justru kamu yang ngerusak tanah, kamu yang ngerusak tempat pohon itu. Walaupun ini bukan tentang boleh dan nggak boleh, tapi tentang sebuah kenyataan yang harus kita sadari gitu. Sehingga ketika kita bikin rumah yang mengganggu pohon, ya udah kita istighfar aja, minta maaf sama pohon, walaupun tetap bikin rumah karena itu kebutuhan kan. Tapi jangan udahlah ngerusak, playing, itu namanya NPD. Saya cinta alam, saya anak cinta alam banget.
love bombing. Lalu bikin tuh bangunan-bangunan, manipulasi kan. Ini biar nyaman, biar ini segala macam, ini pembangunan, ini demi negara, demi apa? Manipulatif. Begitu rusak, bencana alam. Alam marah sama kita. Bentar, itu lagu doang. Bukan konsep ekologi itu. Cuman syair lagu doang yang mengatakan alam marah kepada kita. Dia nggak pernah marah. Dia lagi healing aja, dia lagi menyembuhkan diri supaya bisa ngasih manfaat lagi buat kita. Dia lagi recovery dari lukanya. Ya siapa suruh lu ada di situ. Ya ini kalau dari sisi kita ya, dari sisi alam ya. Tapi kalau dari sisi kita kan ada yang namanya musibah, ada ujian lah gitu. Tapi jangan, oke lah kita terima itu sebagai musibah ujian. Tapi jangan nyalahin alam. Sadar gak sih kita selama ini NPD banget sama alam? Dengan 3 ciri NPD itu kan. Love bombing, gua cinta alam banget. Manipulasi, bikin sesuatu yang ngerusak. Dan gak mau ngaku gitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya, bilang jangan merusak di muka bumi. Enggak kok, kami lagi membuat perbaikan ini. Manipulatif kan? Padahal ala innahum humul mufsidun. Mereka itu yang ngerusak sebetulnya. Cuman mereka nggak sadar karena nggak ngerti aja. Atau pura-pura nggak tahu. Tapi begitu nanti ada masalah kecil tadi yang pagarnya rusak, pohon itu ngerusak pagar, playing victim. Itu definisi NPD kita. Sedangkan pohon itu jujur. Alam itu jujur. Sejelek-jeleknya babi anjing, dia itu nggak serakus manusia yang makan lebih dari haknya loh. Dia kan makan cuma sesuai dengan kebutuhannya doang kan. Tapi manusia kan lebih ngeri daripada itu kan. Dia makan segala yang dia bisa makan gitu. Walaupun gak kemakan sebetulnya. Dia kumpulin aja sebanyak-banyaknya. Pokoknya dia gak peduli itu dampaknya ke orang lain. Pokoknya saya pengen jadi orang sekaya-kayanya di muka bumi ini lebih daripada Korun kali. Dia timbun sana timbun sini. Dia kumpulkan. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dia kumpulin, dia hitung-hitung. Kita kan, karena kalian pernah ngelihat anjing ngitung harta gak sih? Babi, ini 2 makhluk yang menurut kita tuh paling rendah lah ya. Kalian pernah gak lihat babi ngitung-ngitung harta? Enggak, ngumpul-ngumpulin gitu stoknya lebih daripada kebutuhan dia. Enggak, paling sesuai kebutuhan dia doang. Apalagi makhluk yang lain, apalagi pohon. Pohon itu lebih banyak ngasihnya. Dia menyerap dari kita itu karbon, yang ngasihnya dia oksigen yang kita baik buat kita. Dia ngambil racun kita, tapi ngasih kita kebaikan. Dia ngambil air, dia tahan air biar nggak kemana-mana, biar kita bisa manfaatin air itu. Dia jaga, dia bikin sebuah ekosistem supaya kita nyaman tinggal di situ. Kita cuma ngambil manfaat doang, itu pohon. Nggak pernah dia nuntut minimal UMR kayak gitu, pohon teh tiap bulan dapat gitu ya. Nggak ada tuh pohon dapat UMR kan. Artinya Allah nyuruh kita belajar dari satu makhluk yang paling tulus dan paling jujur, yaitu pohon. Karena belajar dari manusia ini ya ada yang termasuk saya lah ya, ada aib-aibnya lah, ada dosa-dosanya yang mungkin Allah tutupin atau kita yang nutupin. Tapi pohon enggak. Kalian pernah ngelihat pohon berbuat maksiat diam-diam dalam khalwah? Enggak ada pohon maksiat dalam khalwah kan? Manusia maksiat dalam khalwah tuh banyak. Atau cewek-cewek nih, pernah lihat pohon gibah gak sih? Pohon bisik-bisik, karena katanya makin pelan suaranya, makin penting infonya gitu kan ya. Mana ada pohon gibah? Walaupun mereka punya jaringan komunikasi antar sehabitatnya mereka itu lewat jaringan akar dan tanah. Yang saya pernah cerita, saya punya satu buku di rumah tentang tanah ya. The Miracle Life of Soil kalau nggak salah. Saya lupa judul tepatnya. Ada satu judul yang saya pernah baca itu dia bilang 1 sendok teh tanah itu mengandung sekian ribu mil jaringan komunikasi antar pohon. Mereka punya kok sosmednya yang kita sering rusak gitu dengan cangkul kita, dengan alat berat kita, walaupun itu kebutuhan kita sih. Ya makanya saya bilang tadi, kalau udah ngerusak aja, jangan playing victim. Akuilah kalau kamu ngerusak udah. Tinggal banyak-banyak istighfar, faqina adzabannar, kan gitu ya. Masih mending kan. Udah ngerusak playing victim kan, ini keterlaluan gitu. Kita kenapa ngerusak? Karena emang kebutuhan juga. Gak bisa kita pungkiri lah. Ada sisi kebutuhan juga gitu. Pernah ada yang nanya ke saya, Ustadz tambang batu gimana? Saya tanya, kalian bangun masjid gak? Bangun. Batunya dari mana? Kalian bangun pesantren gak? Bangun. Batunya dari mana? Ya serba salah ya. Jadi kita tetap butuh batu
Ya udahlah, kita ngerusak memang gitu. Tapi jangan salahin gunung kalau longsor. Jangan salahin hujan kalau banjir. Musim hujan banjir nih. Jangan, playing victim. Hujan itu rahmah. Doanya aja Allahumma sayyiban nafi'ah. Tiba-tiba, ya Rabbi, saya dizalimi oleh hujan. Playing victim. Hujan menzalimi kamu. Sejak kapan hujan menzalimi kamu gitu? Sejak kapan angin menzalimi kamu? Sejak kapan gunung menzalimi kamu? Ya sejak kamu merusak itu sendiri. Kerusakan itu kan dampaknya ke kamu sendiri gitu. Makanya oke lah, kita cukup 2 aja lah. NPD-nya jangan NPD amat lah. Jangan 3 lah, 2 aja. Love bombing, manipulasi. Udah segitu aja, jangan tambah lagi playing. Udah cukup 2 lah, itu aja udah susah kita menghindarinya. Ngakunya cinta, nyatanya manipulasi, udah akuin aja astagfirullah. Subhanaka, ini bukan salah engkau ya Allah. Engkau enggak salah menciptakan hujan, menciptakan gunung, menciptakan angin. Enggak ya Allah, ini salah aku. Inni kuntu minal zalimin, kan gitu kan harusnya. Nabi Adam banget kan. Salah ya udah ngakuin salah aja, apa salahnya sih? Ketika kita ngakuin salah, Allah akan mengampuni dosa kita kok gitu. Selama ngakui salah dan coba perbaiki. Yang jadi masalah tuh enggak mau ngaku salah. Ngakunya innama nahnu muslihun, kami ini memperbaiki, kami ini membangun gitu loh. Ada itu di awal surat Al-Baqarah, gak usah cari jauh-jauh, semua kita pernah ngaji itu kok. Baru 1 lembar Al-Baqarah, siapa sih yang gak pernah baca 1 lembar Al-Baqarah pertama itu? Semua kita pernah, muslim yang dari lahir mah. Gak asing kok ayat itu, tapi kok kita terjebaknya di situ, baru Al-Baqarah udah kejebak. Gimana sampai ke Ar-Rahman dan seterusnya, baru di Al-Baqarah udah kejebak. Jadi kenapa Allah nyuruh kita belajar dari pohon? Karena pohon itu salah satu makhluk yang paling tulus dan paling jujur. Apa yang kita pelajari? Intinya dari akar kemudian jadi batang, jadi dahan, jadi daun, jadi buah. Jadi akar ngurut gitu. Ternyata pertumbuhannya itu berawal dari akar. Dan semua kita tahu. Tapi pernah nggak kita renungkan ternyata sebelum dia menjadi pohon yang besar, sebelum dia menjadi pohon yang produktif setiap musim, dia tuh terlebih dulu tumbuh dalam kegelapan yang kita kenal dengan akar. Lalu kalau kita nanti baca ayat berikutnya, sedangkan pohon yang buruk, wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah, sedangkan pohon yang khabithah, pohon yang buruk, artinya pohon yang buruk itu bukan pohon yang banyak duri ya, maaf ya, karena duri bukan buruk, walaupun nyakitin. Tapi duri bukan keburukan. Jadi jangan ngeliat pohon duri dengan kayak ngeliat orang jahat gitu. Pas ini pohon. Jangan. Lebih jahat kita lah pokoknya. Alam udah lah, gak ada salahnya dia. Dia fitrah banget kan, sunnatullah banget gitu. Walaupun duri itu menyakitkan. Tapi pohon yang buruk itu bukan pohon yang berduri. Pohon yang buruk itu bukan pohon yang nimpa kita. Pohon yang buruk itu bukan pohon yang mungkin rontok daun-daunnya karena musim dan segala macam. Enggak. Pohon yang buruk itu justru kata Allah, ujtussat min fawqil ard. Pohon yang sudah tercabut akarnya sampai ke atas bumi. Ternyata pohon yang buruk itu adalah pohon yang akarnya rusak, yang gak punya akar. Walaupun batangnya besar, walaupun mungkin cabangnya banyak, begitu akarnya rusak, maka langsung dia roboh dan menjadi bangkai. Walaupun secara ekologis nanti tetap ada manfaatnya karena kan itu sampah organik ya. Akan dimanfaatkan oleh ekosistemnya atau makhluk yang ada di situ. Tapi maksudnya secara pohonnya dia udah nggak punya fungsi kayak tadi lagi. Fungsi oksigen, fungsi air, fungsi mineral, fungsi ini, fungsi itu kan dia udah nggak punya fungsi itu lagi gitu. Walaupun tetap dia bermanfaat sebagai bangkai. Sehingga kata Allah, ciri pohon yang buruk adalah pohon yang akarnya udah tercabut. Kenapa sih Allah nyuruh kita merenungkan pohon ini? Allah pengen kita belajar dari cara pohon tumbuh. Karena pohon yang baik itu manfaatnya banyak. Semua senang dengan adanya dia. Apa rahasianya? Dia harus kuat akarnya. Dan akar itu gimana cara dia kuat? Harus tumbuh dalam kegelapan. Sehingga kita sebagai manusia yang belajar dari pohon. Pohon jadi guru kita. Salah satu ilmu yang diajarkan pohon itu adalah kalau kalian pengen jadi orang yang impactful, kalau kalian pengen jadi orang yang bermanfaat, kalau kalian pengen sukses, kalau kalian pengen bahagia, kalau kalian pengen menikmati hidup, kalau kalian pengen jadi orang yang yang keren gitu,
Coba periksa dulu tentang akar kalian. Dan akar itu di mana? Di dalam tempat yang tersembunyi, di dalam tempat yang gelap, yaitu di sini. Ini dulu yang harus kalian tumbuhkan. Growing in the dark. Atau juga bisa dimaknai, kita tuh kalau mau jadi orang benar tuh perbaiki dulu diri kita dalam kegelapan, dalam kesendirian, bukan dalam keramaian. Orang yang baik dalam keramaian itu cenderung munafik. Orang yang mukmin sejati yang jujur itu adalah sama dalam keramaian dengan kesendirian. Sama sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Kalau di sholat berjamaahnya bacanya Al-Baqarah sendiri Al-Ikhlas, ini kayaknya walaupun gak semua gitu ya. Tapi maksudnya kalau udah jadi kayak kemalasan gitu ya. Giliran sendiri bacanya pendek-pendek, giliran rame-rame bacanya panjang-panjang gitu. Berarti kan perlu dipertanyakan, kenapa beda gitu. Karena kata para ulama wa'az, ulama yang banyak memberi nasihat itu, ciri-cirinya ya lihat aja kamu ketika dalam keramaian. Bedanya dengan kamu dalam khalwah, dalam kesendirian tuh kayak gimana. Sedangkan 1 dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang dalam kesendirian, dia menangisi dosa-dosanya, dia bertaubat kepada Allah, minta ampun pada Allah, dia tumbuh secara spiritual dalam kesendirian, khalian, bukan dalam keramaian. Sehingga jangan lihat seseorang itu dalam keramaian, termasuk saya, termasuk ustadz-ustadz, atau nggak usah ngelihat orang lah. Jangan lihat diri kalian gitu, diri kita masing-masing, jangan lihat kita tuh lagi dalam keramaian kayak gini tuh, ini kan dari ujung sana sampai ujung sana kan soleh semua kan, alhamdulillah ya, masya Allah ya, amin. Tinggal nanti kita periksa ketika kita lagi sendiri kayak gini gak sih? Setenang ini gak sih kita dalam hidup gitu? Senunduk-nunduk gini gak sih kita mendengar ayat Allah gitu? Seterkesima ini gak sih kita dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah? Sekhusyuk ini gak sih kita dalam ibadah? Kita tanya dalam kesendirian kita, bisa gak sih kita istiqomah juga dalam kesendirian seperti kita istiqomah karena malu dalam keramaian? Jadi 2 makna refleksi dari growing in the dark. Satu adalah yang tumbuh itu harus di dalam dulu. Karena pohon itu awalnya dari mulai sebuah biji, dia itu tumbuhnya di dalam dulu. Lama loh tumbuh di dalam. Sebelum dia kemudian muncul tunas jadi batang pohon yang besar. Dia fokus di dalam dulu aja. Bagi petani-petani yang gak sabar kadang dia kira ini pohon gak hidup gitu. Padahal dia hidup di dalam, terus hidup. Ketika akarnya udah kuat, sabit, baru nanti far'uha, tu'ti ukulaha dan seterusnya, itu belakangan. Sehingga islah dulu sarirah kita, islah dulu hal-hal yang sir, hal-hal yang hal-hal yang tersembunyi kita sebelum kita islah alaniyah kita, hal-hal yang tampaknya kita. Tapi kita kan hidup di zaman menampakkan kan, malah sekarang kita merasa normal aja gitu. Apa yang kita tampakkan dengan aslinya beda itu biasa aja gitu. Di sosial media kan, pakai filter. Pas dilihat orang, wah cowok Korea nih, opa-opa. Pas ketemu ya gitulah. Berarti kan kita nggak berani jujur kan? Pengen terlihat kaya, pengen terlihat cantik, pengen terlihat cakep, pengen terlihat sukses, pengen terlihat bahagia. Sampai ada penelitian di salah satu kampus di Amerika itu katanya couple yang suka posting tentang romantis dan kebahagiaannya itu 60%-nya sebetulnya mereka tidak seromantis dan sebahagia itu. Enggak 100% ya, insya Allah di sini yang 40%-nya lah yang benar-benar bahagia. Bukan kamu nih ya, karena kamu nih sering posting yang menginspirasi saya. Oh bagus juga ya ide romantisme kamu nih gitu, tapi bukan kamu nih. Ini 60% kamu nih. Saya jadi feeling guilty ini, salah ngomong. Maaf ya kamu nih, ganti topik aja deh. Kita kan pengen memamerkan hal-hal yang sebetulnya kita nggak gitu kan. Termasuk saya lah gitu, memamerkan hal-hal yang kayak gitu. Saya posting tentang padel, kan diedit dulu cari yang pukulan yang bagus-bagus kan. Yang nggak masuk kan nggak akan dimasukin, gimana? Saya posting memanah gitu, emang masuk semua. Emangnya saya Imam Syafi'i, 10 tembakan 9 masuk, 1 sengaja meleset biar gak sombong. Saya 10 nembak, 1 yang masuk itu yang diposting. Yang 9 meleset mah enggak, ngapain diposting gagal. Posting nembaknya doang, target gak usah. Nembak, posting, wih sederhana nembak, meleset semua itu. Ketika saya berkuda nembak di sasaran, yang saya posting yang kena sasaran. Yang saya jatuh dari kuda itu mana saya pernah posting. Kenapa? Karena saya pengen dilihatnya versi
jago berkuda, nembaknya tepat sasaran, bla bla bla. Nggak jujur loh. Terus biar jujur diposting juga, ya jangan diposting kalau gitu. Terus gimana Ustaz, serba salah jadinya? Ya gimana ya, ya minimal ngakuin diri kita bahwa kita tuh nggak sekeren itu juga lah. Jadi biasa-biasa aja, minimal nggak muncul sombongnya kan gitu kan. Ketika orang memuji Ustaz berkuda, dalam hati, itu kan hasil editan. Tapi kalau orang bilang Ustaz berkuda yang bagus, wah nah itu baru kena tuh. Udahlah diposting sombong pula gitu kan, berarti double. Kalau udah nggak jujur dalam postingan minimal jangan sombong lah. Wah cakep banget, filter sih. Wah kaya banget, itu editan sih gitu. Ya udah minimal kita tetap jujur kan ke diri kita. Kalau kita belum bisa jujur ke semua orang ya minimal jangan bohongin diri sendiri lah. Itu seburuk-buruk kondisi sih. Sampai harus berani, sampai tega gitu. Ngebohongin diri kita sendiri padahal kita tahu betul diri kita sendiri kan. Itu kan kayak aneh banget ada orang kayak gitu. Udahlah jujur aja lah gitu. Sehingga kita jadi tawadu, jadi low profile. Udahlah saya mah orang biasa aja lah, gak usah lah kalian cium-cium tangan saya lah. Kalau orang soleh, kiai kalian cium tangan saya janganlah. Ini anak-anak muda hijrah mau cium tangan saya giniin sampai ke lantai gitu. Bisa sampai lama-lama kita ngesot aja berdua. Karena saya gak merasa tangan saya ini layak dicium. Ada tuh beberapa orang tua minta tolong saya mentahnik bayinya kan. Saya bilang ayahnya aja yang mentahnik. Oh pengen dapat berkah dari Ustaz. Berkah? Saya bilang saya belum gosok gigi. Saya bilang. Karena saya nggak pede ya, saya ngerasa nggak suci ya. Jadi saya nggak mau gitu. Termasuk adik saya tuh Bilal kan pernah mau mentahnik anaknya. Dia bilang aku lupa gosok gigi. Tadi pulang sini habis makan sambal aku bilang. Daripada nanti anak kamu kepedesan. Jadi aku nggak usah pakai dimakan ya. Jadi pakai tangan aja. Minta tolong aku mau cuci tangan dulu. Cuci tangan terus ya udah gitu aja dikit. Kenapa? Lisan saya nggak suci, tangan saya nggak suci, jadi nggak usah digitu-gituin banget. Tapi ada ulama-ulama yang memang bukan suci, tapi mereka orang soleh, orang baik. Ya udah kita ikram lah sama mereka ya. Tapi saya enggak lah, tahu diri lah. Karena kalau itu udah hilang, saya udah nggak bener lagi udah. Kalaupun saya nggak bisa sejujur itu sama kalian, masih posting yang keren-keren setelah diedit, posting di Masjid Nabawi sholat syuruk, gitu kan? Itu kan ya yang kelihatannya lah, tapi sisi malesnya ya ada juga, sisi yang telat ke masjid juga ada gitu kan. Nggak mungkin dong saya posting, gue lagi telat loh, masbuk loh gitu. Enggak kan, nggak mungkin saya masbuk saya posting kan. Pasti saya postingnya tepat waktu, soft paling depan. Kalaupun itu masih terjadi minimal tahu diri aja lah. Jangan sampai ngerasa gue orang soleh, orang suci, jangan. Kalau kamu belum bisa jujur sama orang lain secara total, kadang jujur, kadang masih ada sedikit editan. Minimal jujur deh sama diri kamu sendiri. Ini yang di sini nih. Harus islah banget sariroh kita. Yang gak tampak dari kita tuh harus diislah dulu. Baru kita bisa jadi orang yang insya Allah ukulaha kullahinin. Tu'ti ukulaha kullahinin. Bisa produktif, bisa manfaat, bisa impactful sama orang lain. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pesannya dua aja. Pertama, cobalah belajar dari alam, khususnya pohon dalam konteks surat ini. Kenapa? Karena dia guru yang tulus dan jujur. Dia ngasih kita inspirasi, ilmu banyak hal ya, tanpa minta dibalas dengan apapun kan. Bahkan kita ambil juga dari dia. Udah belajar dari dia, ngambil manfaat dari dia, nggak apa-apa banget dia gitu. Nanti dia tumbuh lagi. Kita ambil buahnya, dia tumbuh lagi. Kita patahin dahannya, dia tumbuh lagi. Dia tulus banget lah. Jadi kalau kalian pengen cari guru yang tulus tuh, nomor satu menurut saya malah bukan manusia selain Rasulullah ya pastinya ya. Setelah Rasulullah dan para sahabat kayak nomor satu pohon sih. Aneh ya ceramahnya ya. Guru nomor satu tuh menurut saya sekarang pohon kayaknya. Karena dia tulus dan jujur banget gitu. Gak ada munafik-munafiknya sama sekali. Cuman kan dia gak bisa ngomong kan. Makanya tafakur, bukan tahadus atau muhadatsah, bukan dialog gitu, bukan hiwar, tapi tafakur. Belajarlah dari pohon. Karena itu perintah Allah, alam taro, enggak kamu perhatiin tuh gitu. Kamu lihat enggak sih itu gitu. Jadi Allah nyindir nyolek kita biar belajar dari pohon. Itu satu. Dan itu perintah tauhid ya. Supaya kita tahu apa la ilaha illallah. Jadi akar kita itu adalah la ilaha illallah. Sebelum kita ngomongin tentang produktivitas segala macam ya perbaiki dulu akarnya. La ilaha illallahnya salah satunya ya niat tadi gitu.
Karena kita jadi orang produktif kalau niatnya nggak benar, kasihan teman-teman, sia-sia. Kan tadi hadis yang populernya innamal a'malu bin niat. Sia-sia loh. Kalian baik sama orang tapi niatnya nggak benar gitu, sia-sia banget gitu. Kalian bermanfaat, kalian berdampak tapi niatnya nggak benar, nggak lillahi ta'ala, sia-sia banget gitu. Saya ceramah kayak gini, kalau di hatinya tuh nggak lillahi ta'ala, sia-sia banget. Kalian mungkin dapat manfaat sedikit, tapi sayanya nggak dapat sedikit pun. Kenapa? Karena niatnya udah nggak benar. Berarti kan renungan yang kedua itu adalah, pertama belajar dari pohon, yang kedua ya perbaiki dulu yang tersembunyi, growingkan dulu tuh, tumbuhkan dulu tuh la ilaha illallah di dalam hatimu, sarirah kamu, amalan hati kamu, niat kamu, keikhlasan kamu, ketulusan kamu. Coba itu dulu yang diislah gitu, coba itu dulu yang diperbaiki. Tajdid kalau perlu, perbaharui gitu, karena itu kayak awalnya udah benar melenceng lagi, awalnya udah benar kepancing lagi. Mungkin kalau melenceng kita agak bisa nahan ya, yang susah itu kepancing. Melenceng itu kayak ada godaan, itu masih bisa ditahan lah. Tapi kepancing itu apa? Gak dihargai. Jadi kita kayak awalnya tuh gak berharap duniawi sama sekali nih dalam satu amalan. Gak berharap duniawi dan kita bisa jaga itu. Tapi kalau gak dihargai, udahlah saya gak berharap apa-apa. Tapi malah gak dihargai, malah saya difitnah, kepancing tuh. Akhirnya saya itu selama ini muncul kan dia. Karena banyak orang yang kadang berhasil menjaga keikhlasan dari urusan duniawi, tapi gagal ketika dipancing secara emosional. Suami ikhlas banget pengen ngasih nafkah terbaik buat istri dan anaknya, sebulan 50 juta lah. Masih ngomong maaf ya yang aku baru bisa ngasih segini 50 juta doang gitu. Padahal udah berapa kali lipat UMR ya. Tapi ketika istrinya gak menghargai dia, gak bersikap yang respectful sama dia udah nggak lagi kayak dulu, udah nggak seikhlas itu, mulai dia ungkit-ungkit. Selama ini kan aku, mulai itu kan, selama ini. Jadi bukan dia minta dibalas, tapi dia tuh minta dihargain. Dia nggak butuh dunia, dia nggak butuh dikasih nafkah, kan cowok gitu kan. Kita kan nggak minta nafkah kan. Semoga kita semua sama ya. Jadi nggak ada cowok jangan minta nafkah lah. Walaupun istri kadang lebih kaya dari kalian atau lebih sukses secara finansial dari kalian, kalian jangan berharap dari mereka lah. Mungkin dari situ muncul istilah harta suami, harta istri, harta istri, harta. Walaupun itu bukan hadis ya. Ya udahlah kita memang gak berharap kan. Dan kita biasa dengan itu. Kita gak berharap sedikit pun dari istri kita. Tapi kalau gak dihargain itu kayak masalah sih buat kita. Karena kebutuhan laki-laki untuk dihargai itu ternyata menurut studi ilmiahnya lebih tinggi daripada kebutuhan biologis dia. Padahal kebutuhan biologis kita kan tinggi kan. Beda sama cewek kan. Mereka masih kuat lah tentang masalah kebutuhan biologis. Kita kan bisa uring-uringan, ngosel-ngosel di lantai, gak jelas gitu. Kalau kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, seminggu, 10 hari gitu kan, udah mulai sakit kepala, sepaneng. Tapi ternyata kebutuhan akan penghargaan bagi laki-laki itu ya ibu-ibu ya, itu lebih tinggi loh daripada kebutuhan biologis. Dan dampaknya juga lebih dahsyat. Jadi kalian cewek-cewek ini tinggal bilang ke suami kalian, makasih ya kamu udah berjuang untuk kami. Dia tuh jadi Superman dia tuh. Langsung kuat gitu. Karena kebutuhan akan penghargaannya tinggi. Nah seringkali secara sarirah, secara niat, secara iman, kita tuh tahan dengan godaan dunia, tapi kita gak tahan kalau dipancing gak dihargain. Akhirnya ngungkit lagi. Berlaku cowok cewek sih sebetulnya. Walaupun cowok lebih besar porsinya. Kalau gak dihargain, kita ungkit-ungkit tuh. Habis semua amal kita. Kita udah apalagi ngerasa udah effort banget, udah malah berkorban untuk seseorang gak dihargain, wah itu malah kepancing banget. Gak butuh dia membayar apapun atau dia balikin apapun kayak pamrih gitu, enggak. Hargain aja. Atau minimal jangan dilupain gitu kan. Nah, itu kan kepancing. Berarti islah sarirah kita itu belum kuat. Jadi itu yang disebut dengan kalimatan thayyibah itu akarnya adalah la ilaha illallah. Nanti dia cabang-cabang dari akar itu ya ikhlas, ya ridho, ya sabar, ya jujur. Karena jujur itu sesuatu yang tersembunyi. Kalau yang terlihat dan tampak itu nggak bisa diukur kejujuran seseorang. Lihat dia ketika dalam kondisi tersembunyi, diam-diam dia masih sama enggak gitu. Kalau dilihat orang ya CCTV ya pasti kita berusaha sebaik mungkin lah gitu. Nah ini cabang-cabang dari akar yang utamanya. Akar utamanya apa? La ilaha illallah. Coba fokus itu dulu. Caranya nggak gimana Ustadz? Cara untuk menumbuhkan akar la ilaha illallah ini biar kuat. Balik lagi ke tadi. Harus kenal Allah dong.
Gimana cara kenal Allah Ustaz? Selain tadabbur Al-Quran atau hadis, ya tafakkur alam ciptaan Allah. Makin kalian melihat ciptaannya, makin kalian kenal dia. Saya pernah baca sebuah artikel bahwa ternyata katanya Tuhan itu adalah seniman sempurna. Kenapa disebut seniman sempurna? Karena dia menciptakan semua ini dengan keindahan yang sempurna gitu. Ada lagi artikel Tuhan itu adalah ahli matematika gitu. Karena semua yang dia ciptakan termasuk planet dan peredaran-peredarannya itu ada rumus matematika dan itu sangat akurat gitu. Enggak melenceng dari rumus matematika yang sudah ditetapkan. Ada rumusnya, ada hitungannya gitu. Apalagi Allah sendiri mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu dengan hitungan, dengan ketentuan, dengan hitungan gitu. Hitungan ini kalau diterjemahkan ke matematika berarti dengan rumus. Nggak ada yang diciptakan tanpa rumus, itu ada rumusnya. Kenapa yang ini mengitari ini, kenapa ini menjauh, kenapa ini. Semuanya ada rumusnya dan mereka tuh berjalan tuh dengan rumus yang udah ditetapkan. Nggak keluar, nggak yang kebetulan sporadis gitu nggak. Sehingga muncullah sebuah artikel, Tuhan adalah ahli matematika, Tuhan adalah seniman sempurna. Dari mana kita menyimpulkan itu? Dari tafakkur. Sehingga kita merasa beruntung menjadi hambanya dia gitu. Hamba Tuhan yang sempurna, hamba Tuhan yang ahli, hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang memelihara, semua dipelihara sama dia. Gak ada yang disia-siain sama dia, gak ada yang luput dari pemeliharaan dia. Wala ya'uduhu hifdhuhuma kulla yaumin huwa fi sya'an yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apalagi? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya udah diatur sama dia. Kan kalau kita kenal dia akhirnya kita jadi kuat kan imannya kan, akarnya tuh menancap gitu. Outputnya apa nanti? Buah dan batang dan buahnya. Ketika ada angin, ada badai, pohon itu kuat gitu, nggak gampang roboh. Patah nggak apa-apa, dahan boleh patah, daun boleh rontok, buah boleh jatuh, tapi dia tetap berdiri tegak dan nanti akan tumbuh lagi. Itulah mukmin yang punya akar. Bukan nggak pernah patah. Saya ngerasa banget manfaat itu dalam hidup saya. Saya bukan tipe orang yang gampang nyerah dan gampang patah. Bahkan mungkin orang yang kenal saya banget ngerasa heran gitu, kok nggak pernah patah. Padahal saya kalau patah dahan sih udah sering gitu. Patah dahan sering, gugur daun banyak gitu. Apalagi ya bunga dan buahnya diambil secara zolim sering gitu kan. Tapi apakah saya nggak tumbuh lagi? Tumbuh lagi saya. Susah banget saya patah, alhamdulillah gitu. Ini bukan sombong ya, tapi saya pengen berbagi pengalaman pentingnya akar. Susah banget patahnya, susah banget tumbangnya. Tapi patah ya, tumbang enggak? Dalam konteks mental ya, bukan dalam konteks fisik. Kalau fisik ya tumbang juga kalau sakit. Tapi dalam konteks mental, susah banget tumbangnya, alhamdulillah. Kenapa? Karena akar, imannya tuh udah nancep banget gitu. Saya percaya 100% sama janji Allah. Jadi ketika misalnya ada masalah saya bilang, ini Allah lagi mau ngasih saya sesuatu gitu. Bukan kegeeran, berbaik sangka sama Allah. Kalau kegeeran itu gini, saya emang layak sih digituin. Nah itu kegeeran tuh. Ya, kita merasa layak kan, saya nggak ngerasa layak kok. Saya ngerasa banyak dosa, saya ngerasa diri saya rendah. Tapi Allah tuh baik banget gitu. Jadi ini bukan kegeeran, lebih ke husnuzon. Baliknya tuh ke Allahnya, jangan ke kitanya. Aku nggak layak diginiin, sombong loh. Emang lu siapa nggak layak diginiin? Lebih dari ini aja layak sebetulnya. Kamu tuh habis diciptakan dimasukin ke neraka juga layak. Nggak usah hidup, kita diciptakan masuk neraka layak kok gitu. Suka-suka Allah yang punya kita. Bukan kita memiliki diri sendiri, kita tuh punya Allah, suka-suka Allah mau dikemanain. Tapi masih dikasih kayak gini mah apa ya, bukan uyuhan ya. Ya lumayan lah gitu. Kalau kalian ngerasa hidup kalian kayak susah banget gitu kan. Ya lumayan lah, masih hidup, masih punya keluarga gitu kan. Ya masih bilang saya nggak layak diginiin ya Allah, aku nggak pantas diginiin ya Allah. Kamu siapa sih? Kenapa nggak dibalik aja ya Allah? Subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Kata siapa itu? Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus bisa aja bilang ya Allah, kurang apa saya berdakwah puluhan tahun, ditolak sana sini, dihina, diusir, disakitin, difitnah. Kurang sabar apa saya? Kok saya diginiin, dimasukin ke dalam perut ikan? Saya nggak pantas loh diginiin ya Allah. Kenapa engkau tega sama saya ya Allah? Itu kan kita banget kan pas lagi tantrum.
Tapi Nabi Yunus nggak ngomong gitu. Nabi Yunus ngomongnya gimana? La ilaha illa anta. Engkau satu-satunya harapanku ya Allah. Kalau kita terjemahin bebas ya. Subhanak, engkau nggak salah ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aku yang salah ya Allah. Baru namanya ni'mal abd, hamba yang baik. Engkau nggak salah ya Allah, aku yang salah, udah. Jadi ketika kalian ngerasa ada masalah dalam hidup kalian, bilang aja subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Engkau nggak salah ya Allah, aku yang salah. Jangan dibalik, ya Allah salah apa saya? Kok malah dibalik salah apa saya? Salahmu banyak. Jadi kita kan kebalikan Nabi Yunus kan. Makanya kita nggak dapat mukjizat Nabi Yunus. Kalau kalian pengen dapat keajaiban miracle-nya Nabi Yunus, ya belajarnya kalimat Nabi Yunus. Jangan pakai kalimat mantra kalian berharap miracle-nya Yunus. Ya Allah salah apa saya? Keluarkan saya dari masalah ini, dari kehimpitan ini. Enggak gitu loh kata-kata Yunus. Harusnya ngomongnya, ya Allah engkau enggak salah, aku yang salah. Baru Allah keluarkan dari kesempitan, dari kegelapan, dari masalah. Atau kata-kata Nabi Adam. Apa kata-kata Nabi Adam? Zalamna anfusana. Aku yang zalim ya Allah. Tapi iblis, aku lebih baik dari dia ya Allah. Debat. Udah gitu nantangin lagi, kasih aku umur sampai hari kiamat, aku akan sesatkan mereka semuanya. Bodoh gak sih? Bodoh banget kan? Minta umur panjang untuk bermaksiat, kan bego ya iblisnya. Iblis tapi ya, bukan manusia ya. Minta umur panjang hanya untuk bermaksiat, harusnya minta umur panjang biar bisa beribadah, bisa bertaubat gitu. Ini kan kebalik. Ya Allah beri saya umur sampai hari kiamat, akan saya sesatkan semua anak cucu Adam. Lu ngapain minta umur panjang buat masuk neraka coba? Lu kalau minta umur panjang lu bertaubat harusnya. Lu parah sih lo. Iblis ya. Sedangkan Adam, ya Allah aku yang zalim sama diriku sendiri, aku yang salah ya Allah. Berapa lama kayak gitu, nangisi dosa dan ngomong kayak gitu berapa lama? 80 tahun coba bayangin. 80 tahun Nabi Adam menangis. 80 tahun Nabi Adam bertaubat. 80 tahun Nabi Adam menyesali dosa-dosanya. Sedangkan kita mengatakan aku gak pantas diginiin. Jangan jadikan iblis sebagai guru lah. Adam gurunya. Yunus gurunya. Nabi Muhammad gurunya gitu. Bukan iblis. Jadi jangan bilang aku gak pantas, aku lebih baik, apa kurang dari aku. Kata-kata yang udah sering banget saya dengar, tapi saya juga heran gitu, ada orang yang ngomong kayak gitu, saya heran. Mungkin karena gak ma'rifah tadi, gak kenal dia sama Allah. Dia terlalu pede dengan dirinya. Saya yang saya kenal ya, saya bukan ahli ma'rifah, saya bukan ulama tasawuf, tapi yang saya kenal Allah gak pernah ingkar janji sama saya. Tapi hidup besar baik-baik aja, ada masalah juga, tapi gak pernah ingkar janji gitu. Kalau saya gak dapat apa yang saya harapkan, saya yang salah. Masih kurang ibadah, masih belum baik dalam sabar, masih ini, masih itu. Saya yang salah pokoknya. Pokoknya saya yang salah ya Allah, engkau gak salah, engkau maha suci, engkau sempurna gitu. Itu kalau kalian punya itu dalam hati dengan la ilaha illallah yang diterjemahkan dalam makna yang tadi luas, kalian tuh gak gampang tumbang. Patah aja patah lah. Semua kita pernah patah. Gugur daun dan bunganya gugur lah. Rontok buahnya rontok lah. Kering semuanya gara-gara badai, kering aja lah pokoknya sampai habis semuanya, tapi akarnya tetap ada. Kalau itu ada insya Allah kuat. Tapi masalahnya sekarang kita nggak punya akar yang kuat, tapi berharap dia berdiri tegak. Begitu roboh yang disalahin badainya, padahal emang akarnya yang nggak kuat. Padahal badai itu menimpa di mana-mana, itu kan siklus. Hari ini badai sebelah sana, nanti pindah lagi ke sana, itu siklus. Semua akan mengalami badai, semua pohon pernah mengalami badai kok. Semua pohon pernah mengalami fenomena-fenomena alam kok. Dan itu bukan sesuatu yang buruk bagi dia. Bahkan itu bagian dari cara dia menyebarkan manfaat ke negeri yang jauh kan. Dibawa sama angin gitu. Tapi dampak ke dirinya ya dia rontok juga. Dia patah juga, tumbuh lagi. Dua itu ya. Belajar dari pohon. Fokus growing in the dark. Apa yang digrowingin? Digrowingin. Apa yang ditumbuhin? La ilaha illallah dengan segala pemaknaannya. Ya ikhlasnya, ya sabatnya. Sabat itu artinya bertahannya. Ya itu coba renungkan dari pohon. Semoga kita menjadi orang yang Allah kuatkan dalam hidup. Dan kalau kuat Allah akan tumbuhkan kembali dahan-dahan kita yang patah. Luka-luka kita, daun-daun yang mungkin sudah berguguran. Buah-buah yang rontok akan Allah tumbuhkan kembali nanti di musim-musim yang berikutnya insya Allah.
Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi ke Kak Buni. Allahu alam, semoga kalau ada yang salah Allah maafkan karena itu kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.